Film dimulai dengan sesi pemotretan yang lagi berlangsung, di mana ada seorang pria bernama Zigang, yang mengawasi jalannya sesi pemotretan tersebut. Zigang adalah seorang atasan bagian kreatif untuk sebuah agensi periklanan, terutama untuk iklan-iklan tentang fashion. Jadi jika misalkan iklannya kurang mantap, dia suka mengutarakan kritik dan sarannya supaya iklannya jadi mantap, yang disuka cara kerjanya sama para rekan kerja. Dalam pekerjaan seperti itu, Zigang dikelilingi dengan para cewek cakep tentunya, apalagi dia mempunyai sifat playboy. Oleh karena itu dia suka menggoda para cewek cakep yang dia temui, terutama di tempat kerjanya, bahkan dia juga mempunyai 2 asisten pribadi di ruangan kantornya, dan kedua asisten pribadi itu adalah saudara kembar. Terkadang ketika berangkat ke kantor, Zigang suka melihat mantan pacarnya yang suka mengunjungi tempat kantornya, jadi Zigang suka bersembunyi dulu sampai si mantan pergi, sambil dibantu sama asisten cowoknya yang udah disogok sama Zigang. Tapi di samping dari dunia kerjanya, Zigang udah bercerai dengan istri pertamanya, yang sekarang mau menikah lagi dengan seorang bule, namun Zigang masih berhubungan baik dengan anaknya yang bernama Doudou. Sementara untuk orang tuanya Zigang, ibunya udah meninggal waktu Zigang masih kecil, tapi dia masih mempunyai ayah yang udah senang tinggal di panti jompo. Di rumah, Zigang mempunyai ibu pembantu sebut aja Ibu Ayu, yang suka membersihkan rumahnya setiap pagi hari. Di hari itu, Ibu Ayu merasa ada mencium bau parfum bermerek Mehong, dan ternyata bau itu berasal dari sebuah CD cewek mantap yang dia temukan di kasurnya Zigang, yang membuat Ibu Ayu bertanya-tanya bagaimana cara memakainya. Biasanya sebelum sampai ke kantor, Zigang suka membeli kopi di coffee shop langganannya, di mana dia suka bertemu dengan mbak penjual bernama Yani, yang suka digoda sama Zigang. Suatu hari ketika menaiki lift, Zigang bertemu dengan seorang wanita kantoran yang baru pertama kali dia lihat bernama Yilong. Dan seperti biasa, karakter playboynya Zigang menjadi kumat sambil deket-deketin Yilong. Tapi dia gak segampang itu menjadi terpesona, karena Yilong adalah wanita yang mempunyai sifat yang cool. Zigang kemudian bertemu dengan bos agensinya, di mana mereka membicarakan tentang rencana iklan selanjutnya, dan menyadari kalau kebanyakan konsumen mereka adalah cewek. Jadi si bos memberitahu kalau dia udah berencana untuk merekrut atasan bagian kreatif lagi yang akan berdampingan dengan Zigang, yang membuat dia sempat kaget mendengarnya, karena merasa sebentar lagi ada saingan dengan posisi yang sama. Ada rapat pertemuan untuk menyambut atasan baru tersebut, namun sebelum rapat itu dimulai, Zigang melihat Yilong yang pernah dia temui di lift. Ini membuat karakter playboynya Zigang menjadi kumat, oleh karena itu dia mendekati Yilong untuk bertanya apakah bekerja di agensi ini juga, yang dijawab dia, benar. Dan ketika si bos agensi udah tiba untuk menyambut si atasan kreatif baru tersebut, ternyata yang dia sambut adalah Yilong yang menjadi atasannya, dan akhirnya Zigang pun merasa kaget. Si bos lalu memberitahu pengalaman kerja dan prestasi yang pernah diraih Yilong, yang membuat semuanya pada terkagum, kecuali Zigang. Yilong kemudian mengucapkan kata, anima, yang artinya sisi feminim yang ada pada pria, yang memungkinkan pria untuk bisa sadar berpikir seperti wanita. Jadi supaya mengetahui lebih lanjut bagaimana membuat iklan yang lebih mantap untuk cewek, Yilong meminta semua rekan kerja untuk memahami benda-benda yang biasa dipakai cewek, dan mengetahui bagaimana psikologi konsumen cewek. Dia juga menyarankan untuk para rekan kerja terutama yang cowok, untuk mengerahkan anima dalam diri mereka, serta meminta untuk mencoba salah satu barang cewek untuk dipakai di malam hari sebagai bentuk pengalaman. Dalam kehidupan pribadinya Yilong, dia tinggal di sebuah apartemen mewah, di mana di sana ada pembantu setianya yang selalu menyambut kepulangan Yilong dari tempat kerja. Di hari itu, mereka membicarakan tentang seorang pria yang usil di tempat kerja barunya Yilong, oleh karena itu dia membicarakan tentang Zigang ke pembantunya. Ini membuat dia teringat kalau Yilong udah dekat sama teman pria online-nya dengan panggilan 007, yang suka chattingan sama Yilong, sebagai pertanda kalau dia masih jomblo. Sementara itu, Zigang merasa tertantang untuk mencoba barang-barang cewek secara acak yang diminta Yilong, dan salah satu barang itu adalah pembalut. Jadi sebelum dia mencobanya, dia mensetel lagu yang pas untuk dia bisa mendapatkan moodnya, dan akhirnya dia pun mencoba pembalut itu. Setelah berdandan seperti cewek dengan sepatu high heel, datang anaknya si Doudou, bersama cowoknya yang baru jadian dengan Doudou. Alhasil si cowok menjadi ketawa melihat Zigang, sementara Doudou merasa malu melihat ayahnya,
yang membuat si cowok memutuskan untuk pulang, dan akhirnya Dodo pun menjadi ngambek. Jadi Zigang mau samperin anaknya, tapi tiba-tiba dia kepleset gara-gara high heel yang dia pakai, sehingga dia terjatuh ke arah bak mandi. Gak cuma itu, sebuah akuarium digital yang berlistrik jatuh ke arah bak mandi juga gara-gara tersenggol tangannya, dan akhirnya Zigang pun kesetrum. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian itu, Zigang terbangun di rumah sakit, di mana setelah dia melihat gelas berisi ikan yang sama dalam akuarium digitalnya, dia merasa mendengar suara-suara orang dari jarak jauh. Gak lama setelah itu datang perawat, dan tiba-tiba Zigang menjadi kaget ketika mendengar si perawat berbicara tanpa menggerakkan mulutnya, yang merasa heran tentang lipstik yang masih di bibir Zigang. Si perawat lalu memberitahu kalau kondisi Zigang udah membaik, tapi dia merasa masih sakit, jadi dia bertanya apakah dia perlu obat-obatan. Si perawat menjawab gak perlu, namun lagi-lagi dia berbicara tanpa menggerakkan mulutnya, yang kali ini dia bilang kalau gak ada obat manapun yang bisa menyembuhkan penyakit yang diderita Zigang. Setelah dijenguk sama Dou-Dou, Zigang akhirnya keluar dari rumah sakit, tapi lagi-lagi dia mendengar orang lain yang berbicara berbagai macam tanpa menggerakkan mulut mereka. Ada yang lagi ngomongin jerawat di hidung, ada yang meledek Zigang sebagai orang aneh, sampai ada yang berharap bisa kurus. Namun ketika ada seorang pria yang lewat, Zigang gak bisa mendengar apa yang si pria bicarakan, sebagai pertanda kalau Zigang gak bisa mendengar para cowok, dan akhirnya Zigang pun menjadi bingung. Dia kemudian pergi berangkat ke kantor, di mana dia masih mendengar para cewek yang berbicara tanpa menggerakkan mulut, termasuk rekan kerjanya yang cewek. Dan ternyata, semuanya pada benci ketika mereka bertemu dengan Zigang, yang dikira dia kalau dia udah berteman baik sama mereka. Tapi ada yang aneh ketika Zigang bertemu dengan kedua asisten kembarnya, yang ternyata dia gak bisa mendengar mereka berbicara tanpa menggerakkan mulut, sebagai pertanda kalau mereka bukan cewek, melainkan. Jadi Zigang mencoba mencari penyakit apa yang dia derita di internet, merasa dia udah kena kutukan, dan menduga kalau ini gara-gara dia yang udah memakai produk-produk cewek. Dia berpikir kalau dia udah bisa mendengar apa isi hati dari para cewek sekarang, oleh karena itu dia membuktikannya dengan asisten cowoknya, dan akhirnya dia pun mulai mempercayai kemampuan supernya Zigang. Jadi si asisten meminta bantuannya Zigang untuk bisa dekat sama gebetannya, dengan minta diberitahu apa yang dia suka dan apa yang gak disuka. Zigang kemudian meeting bersama Yilong dan para rekan kerja, di mana Zigang menceritakan bagaimana pengalamannya setelah memakai barang-barang cewek. Tapi ceritanya kurang diapresiasi sama para rekan kerja, terutama Yilong, yang membuat Zigang merasa tambah kesal sama si saingan. Merasa perlu bantuan dari orang terdekat, Zigang memutuskan untuk menceritakan tentang kemampuan pendengaran supernya ke ayahnya, namun dia kurang mempercayai apa yang dibilang Zigang. Anaknya si Dou-Dou juga menanggapi hal yang sama, ditambah kebencian-kebencian yang diutarakan dari isi hatinya, apalagi selama ini dia merasa ayahnya belum bisa menerima kalau Dou-Dou pacaran sama cowoknya. Merasa rugi memiliki kemampuan pendengaran super, Zigang memutuskan untuk menghilangkan kemampuan ini, dengan cara yang sama ketika dia terkena listrik dari akuarium digital dalam kondisi hujan, dan akhirnya dia pun kesetrum. Esok harinya, dia dibangunkan sama Ibu Ayu seperti biasa, dan gak mendengar apa isi hati dari si ibu, merasa kemampuan pendengaran supernya udah menghilang. Tapi gak lama setelah itu Zigang merasa mendengar Ibu Ayu bernyanyi, yang dibalas dia kalau dia gak menyanyi, sebelum dia berbicara dalam hati kalau dia udah memakai CD cewek yang mantap itu, dan Zigang pun bisa memastikan kalau kemampuan pendengaran supernya belum menghilang. Jadi dia memutuskan untuk mengungkapkan kemampuan supernya ke Ibu Ayu, yang membuat dia kepikiran kalau Zigang bisa mengontrol semua wanita di dunia, dan menyarankan untuk membuka klinik yang namanya, Saya Tahu Hati Perempuan. Merasa itu mantap, akhirnya Zigang pun menghayal sambil ketawa-tawa. Dan dia pun mulai membiasakan kekuatan pendengaran super yang dia miliki dalam kehidupannya, terutama untuk berbuat baik ke cewek-cewek yang sebenarnya benci sama Zigang. Dia kemudian menggunakan kemampuannya ke mbak penjual kopi Yani, yang berharap Zigang bisa mengajaknya untuk berkencan, oleh karena itu dia pun langsung to the point untuk mengajak Yani berkencan, yang membuat harapannya terwujud. Ketika mau balik ke ruangan kantornya, Zigang gak sengaja mendengar isi hati Yilong yang udah bekerja sama dengan sebuah merek mantap, dan gak mau Zigang mengetahuinya.
Jadi karena gak menyia-nyiakan kesempatan, Zigang mau bekerja sama dengan Yilong untuk menangani merek mantap itu, yang mau gak mau harus dia setujui sebagai rekan kerja, walaupun dalam hati sebenarnya dia gak mau. Gak lama setelah itu datang bos mereka yang mau menanyakan pendapat tentang sebuah foto iklan, yang langsung diketahui Yilong apa kekurangannya. Oleh karena itu Zigang langsung mengambil ide itu untuk memberitahu apa kekurangannya, yang membuat Yilong merasa kesal. Jadi dia memutuskan untuk menghilangkan kekesalannya, dengan berkencan dengan teman pria online-nya si 007, yang bernama asli, Peter, gak pakai Parker. Acara kencan ini juga dilakukan sama Zigang yang bersama dengan Yani, dan ternyata tempat kencan Zigang dan Yilong kebetulan sama di sebuah restoran Jepang, ditambah si bos yang kebetulan juga mau makan malam di sini. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk makan bareng di satu tempat, di mana Zigang mengobrol tentang pekerjaannya Peter, yang dijawab dia kalau dia juga bekerja di agensi periklanan, dan berencana mau merekrut Yilong untuk bergabung bersama agensi periklanan temannya di kota lain. Ini membuat si bos bertanya apakah Yilong mau keluar dari agensi yang sekarang, yang dijawab dia, tidak, beralasan kalau dia udah nyaman di agensi yang sekarang, jadi dia menolak permintaannya Peter. Hari demi hari pun berlalu, di mana Zigang masih menikmati kemampuan pendengaran supernya, sampai suatu ketika dia bersitegang dengan Yilong tentang pekerjaan, yang menduga kalau Zigang udah mencuri idenya. Oleh karena itu dia tentu aja gak memberitahu kalau itu berkat kemampuan pendengaran supernya, yang membuat Yilong menjadi marah, dan akhirnya persaingan di antara mereka pun makin menjadi. Tapi setelah Zigang melihat Yilong yang udah baik sama Dou ketika dia berkunjung ke kantor, dan Yilong yang diingatkan sama si bos untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi sama Zigang, mereka berdua pun meminta maaf satu sama lain, sehingga mulai sekarang mereka bekerja sama tanpa harus merasa tersaingi lagi. Suatu hari ketika pulang kerja di malam hari, Zigang melihat Yilong yang masih bekerja dalam lemburnya hari ini, jadi Zigang mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan melanjutkan pekerjaannya di esok hari. Namun Zigang merasa penasaran apa yang dikerjakan Yilong, oleh karena itu Zigang menebaknya sambil bercanda, dan akhirnya terbentuklah momen di mana mereka malah kebablasan untuk terus bekerja sampai larut malam, sambil bersenang-senang dengan pekerjaan yang mereka jalani. Alhasil mereka jadi ketiduran, sampai Zigang terbangun duluan di pagi hari, tapi Yilong masih tidur. Jadi Zigang berusaha pulang tanpa berisik, yang pada akhirnya membuat Yilong terbangun, dan akhirnya dia pun ketawa melihat Zigang malah ngesot. Hari-hari pun berlalu, di mana hubungan Zigang dan Yilong makin dekat, dan kedekatan itu membawa positif dalam urusan pekerjaan mereka. Efek positif itu juga berdampak ke hubungannya Zigang dengan Dou setelah mereka berantem sebelumnya, di mana Zigang mengajak Dou untuk jalan-jalan di mall, dan menemani dia untuk mencoba baju-baju yang mantap, sampai akhirnya Zigang pun bobo. Suatu hari ketika berkencan dengan Yilong lagi, Zigang teringat tentang perkataan Peter kalau dia mau mengajak Yilong untuk pindah tempat kerja, yang membuat Zigang sempat khawatir kalau Yilong akan pergi dari agensi sekarang. Jadi dia meyakinkan kalau dia gak akan keluar dari agensi sekarang, sehingga Zigang merasa senang, oleh karena itu dia mau meluapkan kesenangan itu dengan menyanyikan sebuah lagu untuk Yilong, dan akhirnya Andy Lau pun bernyanyi. Esok harinya, Yilong mengajak Zigang untuk melihat unit apartemen barunya yang lebih mantap, untuk menunjukkan kesetiaan Yilong untuk tetap bekerja di agensi sekarang. Dia juga mau merayakan kesuksesan Zigang yang berhasil meyakinkan merek besar untuk mau bekerja sama, yang membuat dia merasa gak enak kalau ini sebenarnya berkat jasa Yilong. Jadi Zigang mau mengungkapkan kemampuan pendengaran supernya, tapi susah untuk dia ungkapkan. Kembali di tempat kerja ketika Yilong memberikan hasil kerjanya ke si bos, dia mengungkapkan sesuatu mengejutkan ke Yilong, yang ternyata dia kena pecat dari permintaan pihak dewan. Ini dikarenakan pasar masih sangat buruk dan agensi masih kekurangan modal, oleh karena itu si bos udah rapat bersama para dewan kemarin, dan memutuskan untuk memotong sebagian dari salah satu gaji tinggi staf mereka, yaitu si Yilong. Sementara untuk Zigang, dia udah lama berada di agensi, jadi para dewan berkeinginan untuk Zigang tetap tinggal, yang bisa dimengerti Yilong, dan akhirnya dia pun pergi. Di saat itu Zigang baru sampai di kantor, di mana dia baru mengetahui kalau Yilong udah kena pecat,
Oleh karena itu Zigang pergi menemui Yilong di apartemennya, dan untungnya dia masih berada di sana. Pertama Zigang memberikan tiket konser ayahnya, karena dia mempunyai grup paduan suara bersama para kakek nenek yang ada di panti jompo, jadi Zigang mau mengajak Yilong untuk ikut nonton bersamanya. Tapi ternyata dia udah janjian bersama dengan Peter yang akan merekrutnya untuk bekerja di agensi lain, oleh karena itu sebelum terlambat, Zigang mulai mengungkapkan kalau sebenarnya dia mempunyai kemampuan pendengaran super, dan meminta Yilong untuk jangan pergi. Ini bisa dimengerti dia, namun dia merasa semuanya udah lewat, dan akhirnya dia pun tetap pergi. Alhasil Zigang merasa kecewa, tapi tiba-tiba datang seekor ikan yang sama dari akuarium digitalnya yang menyetrum Zigang. Lalu dia terbang ke atas bersama teman-temannya, dan akhirnya Zigang pun diserbu. Ini membuat Zigang menjadi pingsan dalam kondisi berasap, namun gak lama setelah dia terbangun setelah dibangunkan orang lain, dan memberitahu kalau Zigang disambar sama petir. Jadi dia mencoba memeriksa apakah dia masih mempunyai kekuatan pendengaran super, yang ternyata udah gak ada, dan akhirnya pendengarannya pun kembali menjadi normal. Esok harinya, Yilong berangkat bersama Peter ke bandara, tapi di tengah perjalanan, Yilong melihat Zigang yang masih mengharapkannya untuk jangan pergi dari kota ini. Ini membuat Yilong teringat kenangan-kenangan bersama dengan Zigang. Oleh karena itu sebelum menaiki pesawat, dia mau membicarakan sesuatu ke Peter. Sementara itu, konser ayahnya Zigang udah berlangsung, di mana di sana udah ada Zigang bersama dengan Doudou yang menonton. Gak lama setelah itu Doudou tersenyum ke seseorang yang datang, yang ternyata itu adalah Yilong yang gak jadi pergi bersama dengan Peter, dan akhirnya mereka berdua pun tersenyum. Film diakhiri dengan waktu yang berlalu setelah kejadian menyenangkan itu, di mana Zigang menjalani harinya seperti biasa, bersamaan dengan Yilong yang udah kembali menjadi rekan atasan kerjanya, dan akhirnya mereka pun tukeran gong. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.